Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian. Ya, silakan Ibu Lucy, lanjutkan. Hosea 2 ayat 1 sampai 5. Kolose. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 23. Kolose. Ya. Tunggu ya. Kolose 1 ayat 1 sampai 5. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai selesai. Oke. Firman Tuhan berkata terambil Kolose 2 ayat 1 sampai selesai. Pasal 1 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan
dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada pekerjaan kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah, buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, terima Haleluya. kasih Amin. Terima kasih Pak Pung. untuk para rektor, Ibu Salma dan Ibu Lucy. Kita akan mendengarkan renungan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Dicuekin Tuhan. Silakan Pastor Paul. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari bagi kita semua yang taat, ya. Selalu menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, saudara ya. Bentar, ini mana videonya? Saya spotlight dulu ya. Nah, oke. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Saudaraku, judulnya tadi dicuekin emang enak, saudara ya. Dicuekin Tuhan, saudara. Saudara, saya pernah mengalami seakan-akan dicuekin, saudara. Ya, bagaimana ketika saya mengalami proses pertumbuhan rohani. Ya, masa-masa itu kira-kira 2010-2014 itu banyak sekali saya belajar banyak hal, saudara ya. Selama ini ya, sebelum itu selama saya menjadi pengikut Kristus, saya mencoba menghadirkan Yesus dalam hidup saya dengan apa, saudara, berbahasa roh, dengan apa lagi?
dengan pujian penyembahan. Oh, nggak salah, saudara ya, nggak salah ya. Dengan apa lagi, saudara? Dengan membuat satu simbol-simbol atau pengingat gimmick, ya, termasuk di dalamnya ritual-ritual yang membuat saya akan selalu ingat kepada Tuhan. Ya, wah bagus, saudara, bagus. Bukannya nggak bagus, saudara ya. Tetapi sebenarnya ketika saya masuk di dalam itu tadi, ya, saya berusaha bahasa roh 1 jam, katanya kan, berbahasa roh 1 jam. Saya benar-benar berbahasa roh 1 jam, saudara ya, tiap hari. Ada dampaknya nggak, saudara? Enggak, saudara. Anda bohong sama saya kalau bilang Anda berbohong, berbahasa roh 1 jam, terus Anda hidup yang berkemenangan. Anda sedang bohongi saya. Ya, oh saya sudah lakukan, saudara, berbahasa roh 1 jam itu tiap hari. Ya, nggak seperti itu, saudara ya. Nyanyi pujian penyembahan. Waduh, saya kalau nyanyi pujian penyembahan, saya doa 4 jam sehari, saudara. Apakah hidup saya berkemenangan? Enggak, saudara. Nyanyinya itu sampai nangis-nangis, sampai berasa hadirat Tuhan, saudara. Apakah benar kita merasakan hadirat Tuhan? Perasaan kita, saudara. Ya, enggak. Kita ini banyak gak jujur sama diri kita sendiri, atau kita tertipu ya dengan ilusi yang kita buat sendiri, saudara. Wah, jadi mestinya bagaimana dong? Nah, saudara harus realistis, saudara. Ketika dalam proses pencarianmu dengan Tuhan, saudara harus benar-benar jujur sama diri sendiri. Apakah kamu berbuah apa enggak, saudara? Benarkah kamu itu benar-benar bertemu Tuhan, lalu buat dalam pertemuan itu, keintiman itu menghasilkan sebuah. Nah, kita harus jujur. Seringkali kita nggak jujur. Ya, Anda sudah jadi Kristen 20 tahun, 30 tahun, tapi Anda nggak jujur, sehingga Anda ngupluk, kamu udah maju, kamu udah ngerti apa-apa tentang Tuhan. Saya katakan tidak perlu Anda menjadi doktor teologi, saudara, untuk mengenal Tuhan. Jadi doktor teologi supaya Anda bisa menjelaskan, menang debat kayak saya, saudara ya. Nggak ada yang berani, orang Islam, orang Trinitas, debat sama saya nggak ada yang berani, saudara ya. Di doktor teologi. Tapi apakah menjadi doktor teologi itu Anda bisa berbuah? Belum tentu, saudara. Sebelum saya jadi doktor teologi, saya sudah berbuah dulu. Saya sudah jujur kepada diri saya, hancur-hancuran. Bahkan sebelum saya sekolah teologi, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dalam perjumpaannya itu saya berbuah. Nah, ketika sudah berbuah itu, saya berpikir saya harus menjelaskannya kepada orang. Bagaimana caranya? Saya sekolah teologi, saudara, baru. Ironi ya. Jadi saya berbuah bukan karena sekolah teologi. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya jujur kepada diri saya sendiri, saudara. Kalau saudara nggak jujur dengan dirimu sendiri, lihat ya, selama kamu ikut dalam komunitas ini, apakah kamu berbuah atau tidak? Tidak, ya berarti kamu nggak jujur. Berarti kamu belum benar, kamu tidak mengalami Tuhan. Kenapa tidak mengalami Tuhan? Bisa karena Anda berhenti di ilusi agama, yaitu simbol-simbol ritual tadi itu, aturan-aturan agama. Bisa karena itu, bisa karena Anda memang berdosa. Kalau Anda memang berdosa, ya bertobat. Ya, Anda masih berzina, Anda masih, maaf saudara ya, Anda masih sering hutang, ya, suka berhutang. Suka berhutang menunjukkan Anda tidak beriman, saudara. Ya, suka berhutang sana sini menunjukkan Anda tidak beriman. Serius, saudara ya. Jadi ketika Anda berkata, saya percaya Yesus, tapi Anda suka berhutang, itu berarti Anda tidak percaya Tuhan Yesus. Sebab kalau ketika Anda bilang, saya percaya Tuhan Yesus, jangan utang, saudara, kalau Anda butuh makanan, pakaian. Ya, di kita ada sediakan terbatas. Selebih dari itu, jangan berhutang, jangan meminta-minta. Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong.
Kalau Tuhan nggak tolong, dicuekin sama Tuhan, Pak, saya Pak sudah berkali-kali, iya. Karena Anda waktu dicuekin sama Tuhan, Anda terus down, Anda berpikir Tuhan nggak kasih, iya. Karena apa? Karena doamu kan nggak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Loh, kok doanya harus sesuai? Iya. Kalau doa yang nggak sesuai, intinya semua doa yang untuk memuaskan hawa nafsumu adalah doa yang pasti tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Saya jamin itu, saudara. Ya, doa ya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, itu Anda harus punya rema. Tetapi doa yang dipenuhi dengan hawa nafsu, saya pengen punya Ferrari, saya pengen ini, saya pengen itu, sampai akhirnya Anda menggunakan segala macam cara berhutang. Disitulah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Paham, saudara? Pak, tapi ini buat beli beras, Pak. Jangan berhutang. Kalau tidak ada uang, berhenti berseru sama Tuhan. Kalau cuma untuk beras, ya boleh minta ke sini, saudara. Kembun pakai Damaris. Masalahnya, Anda kamu anggota komunitas bukan. Kalau Anda bukan anggota komunitas, datangnya cuma 3 bulan sekali, namanya Anda bukan anggota komunitas. Anda komunitas itu Anda rating tiap hari, Pak, tapi saya tiap hari nggak ada pulsanya. Dibeliin pulsa. Coba bayangin. Masih kurang apa, saudara? Ya kan? Sama orang kalau pergi gereja, dijemput pakai mobil. Ini dibelikan pulsanya. Pak, pulsanya malah buat ini, Pak. Oh, malah buat main poker, Pak. Waduh, ya itu salahmu dewe, saudara. Sudah dibelikan pulsa, malah buat nonton bokep. YouTube-an nonton bokep terus, bukannya pada kita belikan Anda kuota itu supaya Anda bisa ikut embun pagi. Rutin mendengar firman. Ya, setelah dengan firman, Anda bertumbuh di dalam firman. Maunya begitu kita, saudara, ya. Bukan kita masuk atur, tapi kita standar SOP-nya kita. Ikutilah. Jadi, ketika Anda terus malah ngutang-ngutang, salah, saudara. Jangan berhenti, saudara. Kalau nggak ada yang ini, nggak ada pertolongan, ya berarti kamu mati, sudah. Loh, berarti mati, masa mati? Ya, kenapa kamu takut mati? Katanya kamu percaya Tuhan Yesus. Kok takut mati? Bingung kan? Berarti kan Anda nggak percaya kan? Anda nangkap nggak yang saya ngomong? Kalau Anda suka berhutang-hutang, membuktikan Anda tidak percaya Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong bagaimana, Pak? Ya mati. Ya, kalau masa mati, ya berat. Kenapa takut mati? Berarti kan kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Gitu, saudara. Belajar sampai itu. Kalau saudara mengerti ini, kuncinya ini, saudara. Saya mengalami kunci ini. Bukan saya tidak mengalami, saya mengalami proses ini, saudara. Saya 1 tahun di proses Tuhan. Tahun kedua, saya tidak mau hutang sama sekali. Tahun ketiga, tiba-tiba Tuhan sediakan semua yang ku perlu, saudara. Karena itu janji Tuhan Matius 6, ayat 30-33. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir dengan apapun juga, saudara. Ya, kesusahan sehari untuk sehari, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah, perkenanan Tuhan, dan dikayal sunai. Sedekah, saudara. Kalau kamu bersedekah, ya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, saudara. Kemarin kita belajar ya, bulan kemarin Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, si Sadrah, Mesah, Abednego. Kalau Tuhan tolong bagaimana? Kata Nebukadnezar. Ya udah mati. Anda berani ngomong begitu nggak? Serius, saudara ya. Saudara, ketika kita ada butuh pertolongan, kita bisa. Teman, sahabatku, aku ada butuh sesuatu, tolong. Ya, sekali, 2 kali, saudara. Tapi kalau tiap hari Anda minta tolong, ya tolongnya juga kadang-kadang yang bilang, gila kamu ya, kalau saya jadi kamu, mas saya nggak akan minta yang begituan. Nangkep nggak, saudara? Ada pendeta datang ke rumah saya, ya, dia mau minta tolong sama papa saya untuk beliin ban mobilnya dia yang GT radial, yang ada giginya itu ya, bannya itu ya.
Karena mobil dia itu dulu pakainya Toyota Land Cruiser, saudara ya. Itu tahun 1990-an. Toyota Land Cruiser itu ya, yang keren itu ya, yang sampai sekarang juga Land Rover, Land Cruiser itu ya. Kita diberikan rodanya, saudara, 5 bannya. Ya, nggak sama papa saya ya. Ya, kita ini hamba Tuhan. Ya, semua ya, Tuhan, berkat Tuhan melalui jemaat. Ini banyak kita perlu ganti, ini segala macam. Tapi saya langsung nengok begitu. Beli ban 5 mobil kamu. Bingung dia, saudara. Saya juga sama, saudara ya. Ada pendeta. Ya, Pak Paul, tolong saya ditalangi dulu beli iPhone terakhir waktu itu ya. Saya lupa iPhone berapa, iPhone 6 atau iPhone berapa itu ya. 13 juta, saudara. Saya sampai waktu dia telepon, udah, terus saya nggak pernah mau ke gerejanya dia lagi, saudara. Serius, saudara ya. Saya lagi ke Singapura waktu itu ya. Saya ke Singapura. Kalau ke Singapura ya, tolong talangi saya iPhone ya. Saya kaget, ini pendeta beli iPhone, saudara. Pakai minta ditalangin lagi, saudara. Saya saja lagi buat beli keperluan saya saja, duitnya lagi kurang, saudara. Sampai saya nabrak sana, nabrak sini. Ini kamu malah minta tolong sama saya, minta diutangin. Wah, dalam hati nggak tahu diri benar ini pendeta, saudara. Dan itu untuk keperluan pribadi lagi, saudara ya. Padahal saya baru berpikir dalam hati, kalau saya ini dikasih lancar sama Tuhan, saya mau belikan video mixer buat dia, buat gerejanya, saudara. Yang harganya separuhnya harga iPhone 6 juta waktu itu ya. Bayangin, saudara, saya mau persembahkan sampai nggak jadi, saudara, saya tak beliin. Karena kenapa dia sanggup beli iPhone, tapi dia nggak sanggup beli video mixer, kenapa saya kudu beliin dia ya? Kan harusnya dia yang beli, saudara. Benar nggak? Anda coba pakai otakmu, saudara. Makanya saya nggak pernah minta-minta, saudara ya. Saya kalau ada sesuatu, malu mintanya, saudara. Saya adakan dulu segala sesuatunya. Dan kalau saya itu memang untuk pelayanan, ya bahkan untuk pribadi saya pun, saudara ya, itu pantang buat minta, saudara, buat pribadi itu ya. Laptop kita laptopnya rusak 2 kemarin ya. Dan kita kan pakai kan jor-joran ya. Ya, Steam ya, Zoom itu bersama-sama itu berat ya, saudara ya. Apa saya pernah minta? Waktu iPad saya rusak itu dulu. Apa saya pernah minta sama Anda, saudara? Bahkan yang untuk kita semua saja saya nggak berani minta, saudara ya. Nggak berani minta. Ya. Buat pribadi apalagi, saudara ya. Kalau Tuhan tidak kasih ya sudah. Kalau saya mah gitu, saudara ya. Saya berdoa, saya mau kuliah. Saya pernah minta sama saudara, nggak pernah. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, saudara. Saya bisa kuliah ya. Itu saya habisnya buat kuliah 10.000, saudara. 10.000 US. Ya. Tuhan bisa buka jalan ya, saudara ya. Saya saja kaget, saudara, tiba-tiba punya uang segitu. Karena saya nggak minta-minta loh, saudara. Sungguh saya nggak minta-minta. Nggak ada satupun yang saya kasih tahu saya minta-minta uang. Dan uangnya juga bukan dari orang komunitas ini, bukan, saudara, dari orang yang justru nggak ada di komunitas ini ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya Tuhan ya. Nah itu, saudara ya. Luar biasa sekali. Saya kadang-kadang kalau mikir ya, Tuhan memang nggak pernah salah ya. Carilah dahulu kerajaan surga, ya, kerajaan Allah, di mana Allah yang menjadi raja, bukan kamu. Ya, mengapa kita dicuekin sama Tuhan, saudara? Karena kamu tidak mencari kerajaannya. Kamu memuaskan hawa nafsumu tiap hari, lalu kamu melakukan ritual ibadahmu, dan seakan-akan Tuhan berkenan dengan hidupmu, saudara. Karena ritual ibadahmu itu tadi bahasa rohmu, ya pujian penyembahanmu, mau apa? Buat ngadem-ngademin supaya kamu rasa gereng-gereng dan merasakan hadirat Tuhan. Lalu kamu berpikir Tuhan hadir. Anda lihat dulu, saudara. Jangan ngomong jawaban doa, minta materi, saudara ya. Anda lihat dulu. Hidupmu berbuah nggak? Dari gereng-gereng yang katanya bulu kuduk merinding segala ya.
yang katanya sampai megang singan, sampai berbahasa roh, sampai Toronto Blessing segala macam, sampai jerking in the spirit, apa dancing in the spirit, laughing in the spirit, apa segala macam ya. Coba Anda amatin. Kalau itu sudah berbuah, cek doamu dijawab apa enggak. Saya sering cerita ya, 2 anak saya kalau berdoa tidak pernah tidak dijawab sama Tuhan. Saya ajari mereka dari kecil, minta sama Tuhan yang kau perlu, ya, bukan yang kau inginkan dengan hawa nafsu. Ya, dia akan sediakan yang kau perlukan, saudara. Bukan yang kamu inginkan dengan hawa nafsumu. Yakobus jelas sekali, doamu tidak jawab karena kamu doa untuk memuaskan hawa nafsumu. Tetapi Filipi berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya, bukan hawa nafsuku. Sehingga kamu merasanya tidak dijawab sama Tuhan dan kamu nggak berani berdoa. Coba kalau kamu sekarang ya nggak punya beras, kalau nggak punya beras, kalau Anda aktif tiap hari di sini nggak punya beras, ya sudah Anda telepon saja Pak Apeng itu, ya saudara ya. Kalau benar-benar nggak punya uang, Pak Apeng tolong kirimin aku beras. Asal Anda rajin datang doa pagi. Kalau datangnya 3 bulan sekali enggak, saudara. Serius ya. Kemarin kita sudah bilang serahkan tubuhnya pada iblis, ya, supaya jiwanya, ya kita berharap jiwanya diselamatkan. Tetapi kalau Anda rajin bangun pagi, masa sampai nggak punya beras, Anda minta sama Pak Apeng, kita juga senang kok ngasih, saudara ya. Kalau Anda rajin bangun pagi, anakku sampai nggak bisa sekolah, ya telepon Pak Apeng, saudara. Ya, kalau Anda rajin embun pagi, tiap hari datang, sampai kesusahan, kita senang, saudara, menolong, saudara. Cuman jangan pernah berhutang-hutang. Jangan, saudara. Stop berhutang. Dan kalau Anda sudah minta beras, jangan Anda minta, jangan ider. Itu juga dosa, saudara. Itu juga Anda hal yang tidak benar, saudara. Membuat Anda nggak kudus, Anda meminta-minta, Anda menghina Tuhan kita. Itu namanya meminta-minta. Ya, saya mah kalau sudah cukup, saya bilang cukup, saudara. Dari dulu mah kita belajar begitu. Ya, saya diajarin oleh Tuhan sendiri ya. Kalau sudah cukup, bilang cukup. Karena itu berkatnya punya orang lain, saudara. Ya, kalau sudah cukup, bilang cukup. Kalau itu berlimpah buatmu, bagikan ke orang lain. Serius, saudara ya. Masalahnya banyak orang minta-minta uang ke saya, lalu saya kasih, lalu jadi musuhin saya, saudara. Padahal saya sering membagi kepada sesama, saudara ya. Saya sering membagi. Kalau saya berlimpah, pasti saya bagi. Saya nggak pernah telan sendiri semuanya. Aduh Tuhan, ampuni saya kalau saya sampai begitu, saudara ya. Saya selalu bagi kalau saya berlimpah. Karena saya tahu rasanya kekurangan seperti apa. Dan saya tahu ketika saya berlimpah, saya kudu tahu diri, saudara. Bukan saya sombong hebat, oh bukan. Saya tahu diri. Bahwa Tuhan memberi kita saya lebih dari yang saya perlukan, karena saya harus berbagi, saudara. Cuma bukan berarti bahwa itu hebat. Nggak ada hebatnya, itu bukan hebatnya. Kalau Anda begitu, nggak begitu, malah berarti kita nggak tahu diri. Diberkati melimpah malah dimakan sendiri semuanya. Untukku dan untukku terus sudah lintah tuh ya. Untukku dan untukku terus ya saudara ya. Sat terus sana sini. 1 berutang-hutang, 2 meminta-minta. Minta cukup ya boleh, bukan nggak boleh saudara ya. Kalau Anda lagi kekurangan hal yang dasar, minta, tapi jangan minta dibelikan motor, minta dibelikan mobil, waduh, jangan saudara. Tapi kebutuhan dasar, Anda tidak punya beras, Anda tidak punya kebutuhan dasar itu ya, Anda boleh. Ya. Tapi kalau meminta-minta, dari sini minta, Pak, tolong saya minta buat ini, sana minta lagi. Terus orang-orang ini ngeling semua, kontak sama saya semua. Saya bilang, 1 pintu saja. Oh, kita ngalami ya dulu ya, kita ada orbitkan orang, saya lagi tes orang ini, ya orang ini benar, tak suruh doa fajar saja,
Maunya dia minta-minta, tetapi begitu saya suruh kamu ikut tembun pagi ya sama Bu Vivin. Wah, Bu Vivin orangnya begini, 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 begini. Wah, pokoknya semua yang jelek tentang Bu Vivin, saudara. Sebentar, sebentar. Bagaimana kamu bisa cerita tentang yang jelek? Kemarin itu, yang kamu punya itu dikasih Bu Vivin. Saya bilang begitu sama dia ya. Kok kamu bisa ngomong Bu Vivin nggak baik? Itu kita bukan dari yayasan, itu dari pribadi Bu Vivin itu kemarin. Saya tak bilangin begitu, tak marahi saudara ya. Kurang ajar ini orang. Makanya hati-hati saudara ya. Kalau ada lagi jelek-jelekin, yang kamu jelek-jelekin itu siapa dulu ya? Jelek-jelekin Pak Charles ya. Pak Charles ini orangnya tidak tahu diri begini-begini. Sebentar, sebentar, sebentar. Kamu tahu nggak itu Pak Charles yang kasih buat kamu? Privat itu. Anda ngerti ya saudara? Ngerti saudara ya. Dari situ saya langsung tahu karaktermu tidak baik saudara. Dari situ saya tahu karakternya nggak baik kan. Bukan menghakimi. Lawong dia bisa maki-maki orang, padahal orang itu sudah banyak memberi buat dia, saudara. Dari situ saya tahu ini orang karakternya nggak baik. Itu saja saya masih sabar ya. Cuma tak marahi. Kamu nggak boleh begitu. Nggak tak caci maki, bukan. Saya tegur ya. Kamu nggak boleh begitu. Kamu tahu nggak itu kemarin itu uangnya Pak Charles itu. Kamu tahu nggak kemarin itu uangnya Bu Lianti pribadi. Wah, satu-satu orang kita semua pernah difitnah pasti saudara. Itu tadi ya, termasuk saya sendiri. Begitu nggak ngasih uang, dimintain duit kayak preman saudara ya. Saya waktu SMP sih dipalakin modelnya kayak gini saudara ya. Saya pikir ya saya orang Cina ya, ini orang-orang Arab, orang Jawa, orang pribumi minta uang saya di SMP negeri ya, kasih uang. Begitu saya nggak kasih uang, dia tunjuk kepala saya, dia ludahin saya saudara. Nah, itu seperti itu tuh ya. Saya ngalamin itu ya. Kan itu YouTubers yang kalau yang asalnya baik-baik sama kita, terus begitu kita nggak kasih uang langsung mencaci maki gitu. Nah, itu juga sama, saudara meminta. Padahal dia minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Itu menghina kerajaan Allah. Meminta-minta. Anda sedang menghina kerajaan. Allah minta sekali saja. Begitu sudah ada cukup, Anda jangan minta sama yang lain. Karena itu berkat bagi yang lain. Kamu kerja, yang penting yang kebutuhan dasar ini sudah ketutup. Wah, minta buat beasiswa, sana minta, sini minta. Ya, terus dapat beasiswa banyak buat kamu semua. Satu ketika kamu akan ditutup rezekimu, saudara. Benar-benar kamu tidak bisa. Nah, kebetulan yang meminta-minta ini semua yang di Amerika, yang di Australia, kontak sama saya semua. Ini gimana sih? Ini orang ini minta lagi. Loh, kan sudah kasih. Makanya dari kemarin saya bilang satu pintu saja untuk ngasih-ngasih begitu. Kalau kamu rame-rame ngasih, kita diadunya semua sama dia, diminta-minta semuanya. Nggak baik nanti. Sementara ada orang yang lebih membutuhkan lagi, budget kita untuk memberi sudah habis. Sementara ada orang yang lebih membutuhkan lagi. Makanya, Anda kalau mau memberi, lewatlah Yayasan Embun Pagi, saudara. Saya mau nolong nih, saya mau nolong saya mau nolong Bu Sarma, anaknya supaya bisa beli Ferrari. Maksudnya, ya lewat Embun Pagi, biar disurvei dulu, ini Bu Sarma perlu Ferrari enggak ini anaknya. Gitu, saudara. Disurvei dulu, nanti Pak Apeng dan tim survei. Ya. Begitu, saudara. Supaya Anda jangan semua. Ternyata ini sudah minta sama Bu Vivin, sudah minta sama Bu Wivina, sudah minta sama Bu Mantu, sudah minta sama Pak Stephen, sudah minta sama saya. Sudah minta kemana-mana. Nah, dari situlah saya bilang, waktu itu siapa ya, Pak Harto ya. Saya pikir semua malaikat semua. Bundel Pak Harto, malaikat semua. Jangan Pak Harto. Nah, akhirnya kita sepakat membuat Yayasan Embun Pagi supaya kita nolong orang seperlunya, selebihnya. Setiap kita harus bekerja dan berdoa. Sungguh saudara, nanti kamu diberkati. Ini hal yang sepele, ya. Sehingga kamu pikir kamu dicuekin sama Tuhan. Enggak, Tuhan enggak pernah cuekin kita. Satu, benar enggak ibadahmu itu berbuah? Keintimanmu, pergaulan, kamu berjalan dengan Tuhan,
Harus berbuah, saudara. Kalau tidak berbuah, ada yang salah dengan hidupmu. Bisa karena ada yang salah, kamu terjebak dalam ritual dan simbol-simbolmu, kamu tidak ketemu Tuhan benar, karena ibadahmu itu benar adalah apa? Kekudusan dan sedekah. Menjaga kekudusan dan sedekah. Yang kedua, karena ada dosa. Sehingga kamu tidak berbuah. Sehingga seakan-akan Tuhan diam. Apa tandanya Tuhan berkenan? Setiap hari kita punya rema, setiap hari kita selalu ada sukacita untuk menolong orang lain bersedekah. Setiap hari, setiap kita ada berkat, kita selalu berpikir, siapa yang bisa aku berkati? Ya, bukan ongkrongan, bukan Anda sok-sokan bagi-bagi uang dihambur-hamburin. Oh, dosa, saudara. Ngambur-ngamburin uang itu juga dosa. Anda yang di kelas apostolik kemarin baru belajar karunia memberi, hati-hati, saudara. Ada yang belum dewasa, ngambur-ngamburin uang, nggak tanggung jawab, dosa kamu. Nggak benar. Ngasih uang itu Anda kudu ngerti, ini uang buat apa. Nggak boleh, yang penting kamu masa bodoh, enggak, saudara. Menaburlah di tempat yang tepat, karena Anda harus tanggung jawab kepada pemilik lahan itu, pemilik majikan kita. Ya, dengan semua harta yang kita miliki, apapun, semua. Makanya melalui Yayasan Munpaki. 1, ya, bersedekah. Ibadah kita, Roma 12 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 27. Ibadah kita 1, menjaga kekudusan. 2, bersedekah. Ya, maka Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, dia akan jawab doa kita yang bukan dipenuhi hawa nafsu, tetapi sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang jadi keinginan Tuhan? Kenapa kehendak Bapa? Karena kita punya rema dari firman Tuhan, sehingga hati kita tiba-tiba dirubah, pikiran kita dirubah sesuai dengan rema yang kita miliki, maka doanya bisa pas, sesuai dengan kehendak Bapa. Anak saya kalau doa nggak dijawab, saudara. Ya, anak saya dua-duanya itu. Kami kalau berdoa selalu pas. Ya, karena kita berdoa dengan sesuai kehendak Bapa, bukan sesuai hawa nafsunya kita. Tuhan Yesus memberkati.